pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam acara Mingguan Dunia kita produksi VOA. Saya Aryatna Budianto di Fairfax County, Virginia. Dan saya Valdia Baraputri di Washington DC. Apa kabar Anda? Kita seperti Baik, biasa alhamdulillah. masih siaran dari rumah ya. Sepertinya Betul, akan terus iya. seperti ini sampai waktu yang agak lebih lama lagi. Karena meskipun kemarin ada himbauan baru untuk membuka negara bagian sedikit demi sedikit, sepertinya kalau di Washington DC ini belum akan ada arah ke sana nih untuk membuka kembali Washington DC. Kalau di Virginia gimana? Di Virginia juga kayaknya gubernurnya masih melakukan pendekatan yang lebih konservatif ya, walaupun sudah ada beberapa unjuk rasa dari sejumlah kalangan untuk membuka bisnis ya terutama, tapi kelihatannya kita masih disuruh atau diminta untuk berdiam di rumah setidaknya hingga bulan Juni. Wow, Ya. jadi mau tidak mau Ramadan tetap di masa karantina, tetap di Ngomong-ngomong rumah. Ramadan, tim VOA di Indonesia dan juga di Washington DC mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga pahalanya puasa kita lebih berlipat ganda ya. Betul, amin ya Robbal Alamin. Kalau lagi Ramadan seperti ini dan masih di masa karantina, kan kalau Ramadan itu sering bertemu dengan teman-teman untuk buka puasa bareng, misalnya buka puasa gitu, bareng, atau wah itu saya atau sahur bareng, atau menyiapkan makanan-makanan bareng, banyak lah acaranya yang dilakukan di masa Ramadan, dan itu yang mau tidak mau mau tidak mau harus di adjust atau disesuaikan dengan masa karantina seperti ini, termasuk persiapan Ramadan di Montgomery County sekitar Washington DC. Nah, ini ada kelompok orang diaspora Muslim ya di sekitar Washington DC. Itu mereka tetap bersilaturahmi walaupun sekarang seperti yang tadi Valdia bilang di-adjust, disesuaikan dengan menggunakan bantuan teknologi. Jadi kebersamaan masih tetap terjalin walaupun berpisah secara jarak. Memasak adalah kegiatan rutin para ibu yang tinggal di Montgomery County, negara bagian Maryland. Sebagian juga menawarkan berbagai masakan khas tanah air ini kepada sesama diaspora Indonesia yang ingin membeli. Namun pagi ini mereka memasak untuk dibagi-bagikan kepada rekan muslimah yang tergabung dalam kelompok pengajian Iqra Learning Center. Kebetulan hari ini saya membuat nasi kuning buat teman-teman yang akan kita bagikan nanti dan akan kita tukar-tukar dengan makanan yang lain. Saya akan memberikan serabi Jawa. Saya membuat rujak serut yang akan didelivery ke rumah Ibu Siti. Menyiapkan makanan halalan toyiban atau makanan halal yang bersifat baik menjadi bagian dari acara Muhadaroh Iqra Learning Center atau ILC. Diadakan setiap 3 bulan sekali dan dihadiri oleh sekitar 30 anggotanya yang setiap minggu belajar agama Islam di bawah bimbingan Ibu Siti Hafsah, pendirinya. Nah, dengan adanya muhadharah ini mereka tetap bisa mengaji, mereka tetap bisa hafalan, mereka tetap bisa ketemu sama teman-teman yang biasanya ketemu tiap minggu. Nah, dengan adanya gini, ibu-ibu itu keimanannya itu makin bertambah ya. Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan di negara bagian Maryland sejak awal April mengubah pertemuan yang biasanya tatap muka menjadi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom. Mukanya hampir mirip semuanya ya. Jadi untuk cari mana yang jadi agak tapi seneng juga sih. Jadi bedanya kalau kita tatap muka kan lebih touching karena di depan kita. Tapi kalau di sini tuh rasanya agak jauh. Tetap diadakannya muhadaroh secara online disambut positif oleh Eka Widiawati, salah satu anggotanya. Pengajian itu bagus ya, tetap mengingatkan kita bahwa kita sedang diuji, dicoba sama Allah dengan adanya pandemik ini. Dengan meningkatkan pengajian berarti iman kita juga meningkat. Dari rumah masing-masing, para ibu ini tetap semangat menunjukkan hasil belajar mereka selama ini. Astagfirullah. Melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang Dia kehendaki
menghafalkan doa, surat-surat, dan ceramah agama. COVID-19 ini cepat berlalu, kondisi kita kembali pulih, kita semua dan keluarga. Selesai muhadaroh, sebagian anggota yang memasak dengan sukarela mengantarkan hasil masakannya ke tempat Bu Siti dan meletakkannya di depan rumah. Siapa aja yang sukarela mau masak, mereka dengan senang hati karena kita meskipun di rantauan gini merasa puas kalau kita itu bisa mengasih bagi apa kemampuan kita untuk memasak. Jadi mudah-mudahan suasananya tetap bisa menikmati makanan Indonesia meskipun lockdown. Termasuk Ibu Siti yang senang memasak bakso dan telah menyiapkan dalam sejumlah wadah. Mereka yang mau dipersilahkan mengambilnya sendiri. Tapi untuk yang tak dapat mengambil karena sakit misalnya, makanan akan diantar oleh anggota yang lain. Sehingga dengan tetap memperhatikan anjuran untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak, diaspora Muslim Indonesia ini dapat bersama-sama menjalankan ibadah sambil menikmati makanan khas Indonesia, tentunya di rumah masing-masing. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Nah, Ana, kemarin juga kan tim VOA sudah mengadakan acara makan-makan sebelum Ramadan ya. Makan siang sebelum bulan puasa. Terakhir sebelum Betul. bulan puasa, tentunya secara virtual. Tetap di dunia kita karena kami nanti akan kembali dengan cerita-cerita Ramadan dan juga bagaimana ya ngabuburit di masa karantina, tetap di dunia kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dunia kita di bulan suci Ramadan ini. Saya di negara bagian Virginia dan Valdia di Washington DC. Di Washington DC. Ya, Anda bagi sebagian orang, mungkin sebagian besar orang pada masa pandemi seperti ini, mereka tidak hanya melaksanakan Ramadan di masa karantina, tetapi juga mendapatkan cobaan. Mungkin kerabatnya atau keluarganya yang meninggal dunia karena COVID-19 dan betul, ini masa-masa yang lebih prihatin ya Valdia ya dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Iya, kalau di Amerika Serikat banyak negara bagian yang memerintahkan bagi warganya untuk tidak menghadiri pemakaman orang yang meninggal akibat COVID-19. Nah, bagaimana penanganan jenazah dari komunitas Muslim, Ana? Ingin tahu, mungkin yang di rumah juga ingin tahu bagaimana penanganan jenazah dari komunitas Muslim pada masa pandemi COVID-19, ini dia liputannya. Sebagai sesama warga rantau komunitas Muslim di Amerika Serikat termasuk dari Indonesia, memiliki rasa persaudaraan yang lebih erat, khususnya sebagai anggota kelompok minoritas yang terbiasa saling membantu. Untuk itu di masa pandemi ini, komunitas Muslim Amerika Serikat sangat terpukul jika ada di antara mereka dipanggil Yang Maha Kuasa. Memang ini juga kesulitan juga, sedih juga memang keluarga tidak bisa mungkin melihat, tidak bisa menangani, mengurus dengan langsung ya anak-anaknya begitu kan. Jadi memang sedih juga gitu. Tapi ya begitu adanya karena prosedur ini, karena ini juga menyangkut bukan hanya urusan keluarga, ini urusan orang banyak kan gitu. Bukan hanya karena kehilangan sosok yang mereka kasihi dan hormati, tetapi juga karena tidak bisa membantu mengurus jenazah. Hanya pengurusan secara normal yang sudah kami serviskan, yang sudah kami bantu ya dari kawan-kawan, sahabat-sahabat masyarakat Indonesia. Umpamanya kondisi normal ya, dalam kondisi normal bukan COVID-19. Sakit di rumah sakit. Terus kemudian ya kami datang ke rumah sakit. Atau membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan. Officials and professionals said the funeral prayer, it impact the person. The problem is that how many people can go show up for the funeral. Mereka pun tak bisa mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun pembatasan ini tidak hanya berlaku bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia, tapi berlaku bagi pasien yang meninggal karena penyakit lainnya seperti jantung di saat pandemi ini. Nggak bisa, Bu. Tidak boleh ada yang mengantar.
Jadi dari rumah sakit itu langsung membawa jenazah ke tempat pemakaman dan dimakamkan di tempat pemakaman Muslim. Namun setidaknya masih ada hal yang bisa mereka lakukan. Kita mengadakan takjiah, Bu, melalui Zoom. Itu malam hari kita kumpul semua bersama-sama, Bu. Kita mengadakan pengajian dan kita memanggil ustadz dari Indonesia untuk mengadakan tahlilan dan juga mendoakan, Bu. Sementara ini, anggota komunitas Muslim Indonesia yang meninggal adalah mereka yang tinggal di wilayah yang perabakan COVID-19-nya tinggi, yakni New York, New Jersey, dan California. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Ada yang saya perhatikan di masa pandemi, di masa karantina seperti ini, orang-orang itu lebih berempati ya sama orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan, karena kita semua merasakan hal yang sama ya. Yeah, we're in this together. Iya, jadi justru lebih tinggi solidaritas akan satu sama lain. Betul, dan itu juga yang dirasakan oleh sebagian orang ya, atau mungkin sebagian besar orang yang berpuasa. Ada seorang guru di sebuah sekolah di negara bagian Minnesota, dia ikut berpuasa dengan murid-muridnya yang sebagian besar di sekolah itu, 40% itu adalah Muslim. Nah, tim VOA menemui guru ini tahun lalu ketika dia melaksanakan puasa bersama murid-muridnya. Kita ikuti liputannya. Wellstone International High School di Minneapolis memiliki lebih dari 40% siswa asal Somalia yang mayoritas Muslim. Pada tahun 2019, Douglas Butler, guru ilmu pengetahuan sosial yang non-Muslim, ikut berpuasa selama Ramadan untuk memperketat hubungan dengan murid-muridnya. One, I get to understand what my students are going through, and I can kind of form that connection, create that stronger bond, which I think is really important. And also, I get to learn about what does it mean, what does it feel like, what does it take. Tim VOA mengikuti Douglas tahun lalu saat SMA Wellstone International masih beroperasi penuh. Menurutnya, berpuasa sangat sulit, apalagi bagi orang yang tinggal dengan orang-orang lain yang tidak berpuasa dan punya rutinitas tertentu. I have a partner, but she's not fasting, so it's not easy. So I have to I cook food and then she'll be eating and I have to wait. I'll nope, I'm not gonna eat yet. I'll wait until the iftar. And so but at the end of the day, I do it for the students. Tahun lalu, Douglas juga mengikuti acara iftar di sekolah yang dihadiri guru dan orang tua dari berbagai latar budaya. Mereka mencicipi korma dan minum air saat buka puasa. Bagi Douglas, yang tersulit adalah tidak minum. For me, one of the hardest things is that I'm tired and that I can't drink coffee. So I come to school and I'm just like, Upaya ini tak hanya memperketat hubungan dengan siswa, tapi juga mengundang hormat dan apresiasi. Isagoo Muslim haynu soomaya, cashirka uu ii dhigaya, wax walba wuxuu uga caawinaya. Marka saayada ugu faraxsanahay, wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana. Tahun ini, suasananya sangat berbeda karena seperti umumnya sekolah di Amerika, SMA Wellstone International ditutup akibat pandemi COVID-19. Namun, buah dari puasa solidaritas yang dilakukan Douglas tahun lalu akan selalu membekas di hati mereka. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Claudia, ya gimana nih? Berapa jam lagi kita buka puasa? Kurang udah lebih siap-siap 8 jam lagi. 8 jam lagi, masih agak lama. Tapi berarti masih banyak waktu untuk persiapan ngabuburit atau persiapan untuk berbuka puasa. Udah nyiapin apa aja nih nanti buat buka? Itu agak tricky ya, karena saya ingin menyiapkan yang cepat, tetapi dan apa adanya di rumah, tetapi juga ingin tetap sehat, karena di masa karantina itu salah satu yang harus diperhatikan ya, Ana, jangan sering-sering makan junk food karena ingin makanan yang cepat sedia begitu ya, cepat saji begitu. Nah, nanti kita akan kembali dengan cerita itu, kemudian bagaimana ngabuburit saat bulan puasa di masa karantina, tetapi yang bermanfaat ya, tetap di dunia kita. Dunia kita.
Masih dalam dunia kita, episode perdana di bulan suci Ramadan ini, saya di negara bagian Virginia, Valdia di Washington DC. Tadi kita udah ngebahas sedikit nih Valdia tentang ngabuburit dan tentang apa nanti menu buka puasa. Saat pandemi seperti ini harus di rumah, banyak orang yang ingin makanan yang cepat begitu kan, yang tidak perlu masak, berbelit-belit begitu, nggak ribet begitu, dan akhirnya banyak orang yang memilih makanan yang kurang sehat akhirnya. Ada seorang muslimah di negara bagian Ohio, Valdia, yang menciptakan sebuah snack sehat. Nah, tim VOA menemui dia di negara bagian Ohio sebelum masa pandemi, dan berikut kita kenalan dengan orangnya. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional AS, sekitar 37% dewasa di Amerika mengkonsumsi makanan cepat saji setiap hari. Lembaga ini juga mencatat adanya peningkatan kasus obesitas pada anak usia 2 hingga 5 tahun. Pada Juni 2016, pengusaha di negara bagian Ohio ini meluncurkan snack bernama Cure untuk mengurangi kebiasaan makan tak sehat dan meningkatkan kepedulian tentang gizi yang baik serta manfaatnya. Zubaida Fala menggunakan bahan-bahan organik untuk snacknya. Ide ini timbul saat mengajarkan matematika dan bahasa Inggris ke anak-anak. I would watch my students come into the classroom eating chips and soda, refined sugars, bad carbs, and anytime I asked them, why do you guys eat so poorly? A very common response was healthy food just doesn't taste good. Dengan tekad membuat snack yang enak, Zubaida mulai bereksperimen dengan resep unik dari neneknya, menggunakan kacang-kacangan, biji-bijian, madu, dan jintan hitam. Produknya disukai warga, tapi hingga kini Zubaida masih memproduksi semua di rumahnya, membuat 4 hingga 6.000 keping snack per bulan. Tapi tidak sekedar untuk menciptakan gaya hidup lebih sehat. Untuk setiap batang snack yang terjual, Zubaida mendonasikan 1 snack kepada warga tunawisma. We have a social movement and mission behind the company, which means that when we first launched, we would donate a bar for every bar that we sold. And we would donate it to people experiencing homelessness. And as the company has grown and we've expanded and added new product lines to our brand, now we actually donate a percentage of all of our profits towards alleviating world hunger. Menurutnya perusahaan ini telah membantu lebih dari 200.000 warga miskin di Amerika Serikat, serta para pengungsi di Suriah, Maroko, wilayah Palestina, dan Gambia. Dari Toledo, Ohio, VOA. Nah, itu tadi bikin saya kepingin beli ya, kayaknya kok lumayan feeling dan sehat. Tapi ngomong-ngomong kalau ngabuburit, kita nggak bisa sambil makan snack kan? Nggak bisa. Jadi ngabuburit gimana dong? Jadi ada satu hal nih yang sekarang trennya meningkat di Amerika, itu orang-orang beli game. Beli game, konsol game. Jadi harganya tuh meningkat sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal game, menurut saya itu kegiatan ngabuburit yang nantinya bisa bermanfaat di jangka panjang. Bisa jadi karir. Iya. Juga banyak cabang di e-sport, cabang karir di e-sport yang bisa menguntungkan dan menjanjikan. Finish it. Sesi latihan sendiri membutuhkan konsentrasi dan kerjasama tim. Esports is just as competitive and just as exhausting as any other sport. You're using your brain, you're communicating, you're having strategic plans, and it's the same format as like baseball and stuff. E-sport juga menantang layaknya permainan catur, kata seorang pemain e-sport yang mempelajari ilmu matematika. Menurutnya ada banyak kemiripan dalam soal keterampilan. You can discuss like multiple ways to solve one to get like what the same answer. And I feel like you can do the same thing in e-sports. E-sport adalah industri bernilai triliunan dolar Amerika dengan tim-tim profesional yang menarik ribuan penonton yang datang untuk menyaksikan gamer-gamer top dunia. Olahraga berbasis komputer ini juga menawarkan banyak kesempatan pekerjaan. Event planning, logistics, purchasing, the business side is a big side of it, accounting and finances. So we try to do an event where we try to integrate all those aspects into the whole esports event.
Sebelum harus tinggal di rumah, seorang pemain pro berkompetisi untuk titel dan hadiah uang tunai. Sementara di level kuliahan, orang ikut bermain hanya untuk hiburan. So I was alright, let's just go for it. And next you know, I'm here, I'm making a lot more friends, and it's really fun just to be on a team. Mahasiswa ilmu komputer ini mengasah keahlian-keahlian dunia kerja. And now I help with the social media marketing. I make a lot of the promotional graphics. I help with administering a current website for the association. Sebagian atlet profesional melirik e-sport dalam masa karantina, menawarkan kompetisi virtual tanpa batas wilayah. Begitupun para pemain amatir. Essentially, we're able to compete with other people from across the world and get connected with other people that we wouldn't typically be able to meet in person, which is pretty neat if you ask me. Tim profesional semakin terlibat dalam permainan online. Garis batas antara olahraga nyata dan maya pun semakin saru. Dan e-sport pun semakin berjaya di masa pandemi. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Pemirsa, dengan liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita, sudah tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Dan kalau misalnya Anda ingin melihat dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau juga nonton di YouTube di channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga kunjungi sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan Facebook Dunia Kita. Betul, dari Washington DC, saya Valdia Baraputri. Dan dari negara bagian Virginia, saya Aryatna Budianto. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima dan lancar. Betul, semoga kita bisa menjalankannya dengan lancar di masa pandemi, karantina pandemi ini. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.